Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan bab 5 mengenai Statement of Financial Position and Statement of Cash Flow. Perkenalkan, nama saya Eka Tamatiasari, NPM 288. Saya Nanda Amelia Febrianti dengan NPM akhir 219. Saya Ferina Novita Rahma dengan NPM terakhir 066. Saya Mesyaka Dila Mintaraga dengan NPM terakhir 064. Saya Anissa Nur Fadila dengan NPM akhir 090. Saya Putri Maulidia Hidayat dengan NPM akhir 079. Yang pertama, Jadi, kita perlu tahu bahwa aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi, aset dikurangi liabilitas sama dengan aset bersih. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan biasanya juga disebut dengan laporan neraca, yang dimana melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan posisi keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai jumlah investasi pada investor, kemudian kewajiban kepada kreditor, dan ekuitas. Selanjutnya adalah kegunaan laporan posisi keuangan ada 3. Yang pertama ada likuiditas, yaitu kemampuan suatu entitas atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Yang kedua ada solvabilitas, yaitu kemampuan suatu entitas atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, yaitu dengan membayar utang jangka panjang beserta bunganya. Yang ketiga ada fleksibilitas, yaitu kemampuan suatu entitas atau perusahaan untuk menyesuaikan struktur keuangannya dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi, peluang investasi, dan tekanan keuangan. Selanjutnya ada likuiditas. Jika suatu perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi, itu artinya aset lancarnya, kas, piutang, persediaan cukup untuk membayar utang jangka pendek tanpa kesulitan. Sebaliknya, jika likuiditas rendah menunjukkan bahwa entitas atau perusahaan mungkin akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dan akan beresiko terhadap keberlanjutan operasionalnya. Kemudian ada solvabilitas. Jika suatu perusahaan memiliki solvabilitas yang tinggi, itu artinya asetnya cukup untuk menutupi seluruh kewajibannya, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang, tanpa kesulitan apapun. Sebaliknya, jika solvabilitasnya rendah, menunjukkan bahwa entitas atau perusahaan mungkin akan mengalami kesulitan untuk membayar utang jangka panjang. Kemudian ada fleksibilitas. Fleksibilitas penting dalam perusahaan karena yang pertama, memungkinkan perusahaan untuk mengambil peluang investasi tanpa mengalami kesulitan keuangan. Yang kedua, membantu perusahaan untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Yang ketiga, memudahkan akses ke sumber pendanaan baru, baik melalui pinjaman ataupun investor. Selanjutnya ada keterbatasan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan harus menghilangkan banyak item yang memiliki nilai finansial tapi tidak bisa dicatat secara objektif. Kemudian perusahaan menggunakan penilaian dan estimasi untuk menentukan item yang dilaporkan. Dan yang terakhir, sebagian besar aset dan kewajiban dilaporkan berdasarkan biaya historis. Kemudian ada elemen laporan posisi keuangan, yaitu ada aset, yang dimana terdapat aset lancar, yaitu ada kas, piutang, dan persediaan. Yang kemudian ada aset tidak lancar atau tetap, yaitu ada peralatan dan kendaraan. Yang kedua ada liabilitas, yang terdiri dari kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Yang terakhir ada ekuitas, yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan. Selanjutnya adalah aset lancar, yaitu uang tunai dan aset lain yang diharapkan dapat diubah menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi oleh perusahaan dalam 1 tahun atau satu siklus operasi. Mana saja yang lebih lama? Selanjutnya adalah aset tidak lancar. Aset yang tidak akan dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun dan akan menghasilkan manfaat ekonomi di periode mendatang. Nah, ini ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini sering disebut sebagai investasi yang biasanya terdiri dari salah satu 4 jenis. Yang pertama, investasi pada surat berharga seperti obligasi, saham biasa, atau surat utang jangka panjang. Yang kedua, investasi pada aset berwujud yang saat ini tidak digunakan dalam operasi, seperti tanah yang digunakan untuk spekulasi. Yang ketiga, investasi yang disisihkan pada dana khusus seperti dana pelunasan, sinking fund, dana pensiun, atau dana perluasan pabrik. Yang terakhir, ada investasi pada anak perusahaan atau perusahaan asosiasi yang tidak dikonsolidasi.
Nah, ini ada properti pabrik dan pelaratan. Adalah sebuah aset berwujud dan berumur panjang yang digunakan dalam operasi rutin bisnis. Nah, aset ini terdiri dari properti fisik seperti tanah, bangunan, mesin, furniture, peralatan, dan sumber daya terbuang seperti mineral. Dengan pengecualian, tanah perusahaan akan mengalami depresiasi, misalnya bangunan, atau menghabiskan misalnya cadangan minyak. Nah, selanjutnya ada aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud tidak memiliki substansi fisik dan bukan merupakan instrumen keuangan. Aset yang dapat diidentifikasi ini mencakup paten, hak cipta, waralaba, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. Perusahaan menghapuskan atau mengamortisasi aset tidak berwujud dengan umur terbatas selama umur hukum atau masa manfaatnya yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu ekuitas. Bagian ekuitas juga disebut ekuitas pemegang saham, merupakan salah satu bagian yang paling sulit untuk disiapkan dan dipahami. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas perjanjian saham biasa dan saham preferen, serta berbagai pembatasan ekuitas yang diberlakukan oleh undang-undang perusahaan, perjanjian liabilitas, dan dewan direksi perusahaan biasanya membagi bagian tersebut menjadi 6 bagian. Yang pertama ada modal saham, yaitu nilai nominal atau nilai yang ditetapkan dari saham yang diterbitkan. Ini termasuk saham biasa, kadang-kadang juga disebut saham biasa, dan saham preferen, yaitu kadang-kadang disebut juga sebagai saham preferen. Yang kedua ada premi saham, yaitu kelebihan jumlah yang dibayarkan di atas nilai nominal atau yang ditetapkan. Yang ketiga adalah laba ditahan, laba perusahaan yang belum dibagikan. Yang keempat ada akumulasi pendapatan komprehensif lain, yaitu jumlah agregat dari pos-pos pendapatan komprehensif lain. Yang kelima ada saham treasury, yaitu umumnya jumlah saham biasanya yang dibeli kembali. Yang terakhir, kepentingan non-pengendali sebagai ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor. Pada perusahaan harus mengungkapkan nilai nominal dan jumlah saham biasa dan preferen yang diotorisasi, diterbitkan, dan beredar. Premi saham biasanya disajikan dalam satu jumlah, meskipun subtotal bisa diberikan jika relevan. Laba ditahan dapat dibagi menjadi jumlah yang tidak dianggarkan dan jumlah yang dibatasi berdasarkan perjanjian tertentu. Saham treasury dicatat sebagai pengurang ekuitas. Akumulasi pendapatan komprehensif lainnya mencakup keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari sekuritas non-perdagangan dan derivatif tertentu. Kepentingan non-pengendali ini juga ditampilkan secara terpisah jika ada. Selanjutnya yaitu kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar adalah kewajiban yang tidak diharapkan perusahaan untuk dilikuidasi dalam jangka waktu lebih lama dari 1 tahun atau siklus operasi normal. Sebaliknya, perusahaan mengharapkan untuk membayarnya pada tanggal tertentu setelah waktu tersebut. Artinya, kewajiban tidak lancar adalah kewajiban yang tidak memenuhi definisi kewajiban lancar. Dapat melihat dari catatan kaki 6. Contoh yang paling umum adalah obligasi yang harus dibayar, yaitu hasil bayar, pajak penghasilan yang ditanggungan, kewajiban sewa, dan kewajiban pensiun. Perusahaan mengklasifikasikan kewajiban tidak lancar yang jatuh tempo dalam siklus operasi berjalan atau 1 tahun sebagai kewajiban lancar, jika pembayaran kewajiban tersebut memerlukan penggunaan aset lancar. Secara umum, kewajiban non-lancar terdiri dari 3 jenis, yaitu kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu, seperti penerbitan obligasi, kewajiban sewa jangka panjang, dan hasil bayar jangka panjang. Yang kedua, ada kewajiban yang timbul dari operasi normal perusahaan, seperti kewajiban pensiun dan kewajiban pajak penghasilan tanggungan. Yang ketiga, ada kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan untuk mengonfirmasi jumlah yang harus dibayarkan. Atau penerima pembayaran
atau tanggal pembayaran, seperti garansi layanan atau produk, kewajiban lingkungan, dan restrukturisasi yang disebut sebagai ketentuan. Perusahaan pada umumnya memberikan banyak pengungkapan tambahan untuk kewajiban non-lancar karena sebagian besar utang jangka panjang tunduk pada berbagai perjanjian dan pembatasan untuk melindungi pemberi pinjaman. Selanjutnya ada kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang umumnya diharapkan akan dilunasi oleh perusahaan dalam siklus operasi normalnya atau dalam 1 tahun, yang mana lebih lama. Konsep ini meliputi yang pertama, hutang yang timbul karena perolehan barang dan jasa, meliputi utang usaha, gaji, dan upah yang harus dibayar, pajak penghasilan yang harus dibayar, dan sebagainya. Yang kedua, ada penagihan yang diterima di muka untuk pengiriman barang atau pelaksanaan layanan, seperti pendapatan sewa yang belum diperoleh atau pendapatan langganan yang belum diperoleh. Yang ketiga, ada kewajiban lain yang likuidasinya akan terjadi dalam siklus operasi atau 1 tahun, seperti porsi obligasi jangka panjang yang akan dibayarkan pada periode berjalan, kewajiban jangka pendek yang timbul dari pembelian peralatan, atau kewajiban yang diestimasikan, seperti kewajiban garansi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kewajiban yang diestimasikan ini sering disebut sebagai penyisihan. Kadangkala kewajiban yang harus dibayarkan dalam tahun berikutnya tidak termasuk dalam bagian kewajiban lancar. Hal ini terjadi karena ketika perusahaan membiayai kembali utang tersebut dalam jangka panjang sebelum akhir periode pelaporan. Pendekatan ini digunakan karena likuidasi tidak terjadi karena penggunaan aset lancar atau penciptaan kewajiban lancar lainnya. Selanjutnya ada penyusunan laporan posisi keuangan. Yang pertama, formulir akun. Untuk menyajikan informasi laporan posisi keuangan dengan menyantumkan aset, bagian di sisi kiri ekuitas dan di bagian sisi kanan kewajiban. Yang kedua, ada formulir laporan, mencantumkan bagian-bagian yang disusun satu di atas yang lain pada halaman yang sama. Ada aset, ekuitas, dan kewajiban ditempatkan secara berurutan pada satu halaman. Dan yang terakhir, format lainnya. Perusahaan terkadang mengurangi kewajiban lancar dari aset lancar untuk mencapai modal kerja, atau mereka semua kewajiban dari semua aset. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan arus kas. Jadi yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan utama untuk laporan arus kas yaitu memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pembayaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Kemudian isi dari laporan arus kas itu ada 3. Yang pertama ada kegiatan operasi. Nah, ini merupakan kas masuk dan keluar yang dihasilkan atau digunakan dari kegiatan operasional utama perusahaan, seperti penjualan produk atau jasa. Kemudian yang kedua ada kegiatan investasi, merupakan kas masuk dan keluar yang terkait dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang seperti properti, pabrik, dan peralatan. Yang ketiga yaitu kegiatan pendanaan. Ini melibatkan kegiatan penerbitan atau pembelian kembali saham dan pembayaran atau penerimaan pinjaman, juga termasuk pembayaran dividen kepada pemegang saham. Kemudian ada penyusunan laporan arus kas. Yang pertama kita perlu mengetahui sumber informasi. Yang pertama itu ada laporan komparatif posisi keuangan. Yang kedua ada laporan laba rugi saat ini. Yang ketiga data transaksi yang dipilih. Selanjutnya yaitu langkah mempersiapkan laporan arus kas. Langkah yang pertama itu menentukan kas bersih yang disediakan oleh kegiatan operasi. Langkah yang kedua yaitu menentukan kas bersih yang disediakan oleh kegiatan investasi dan pembiayaan. Yang ketiga menentukan perubahan atau biasa mengenai kenaikan atau penurunan berupa uang tunai selama periode tersebut. Yang terakhir ada rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan akhir.
Selanjutnya ada aktivitas non-tunai yang penting. Jadi ada contoh aktivitas non-tunai yang penting adalah yang pertama ada penerbitan saham biasa untuk membeli aset. Dua, konversi obligasi menjadi saham biasa. Tiga, penerbitan utang untuk membeli aset. Empat, pertukaran aset jangka panjang. Kegunaan laporan arus kas. Jadi, laporan arus kas itu sangat penting bagi perusahaan karena memberikan gambaran yang jelas tentang arus kas yang masuk dan keluar. Meskipun laba bersih menunjukkan keberhasilan jangka panjang, arus kas adalah kunci untuk kelangsungan hidup perusahaan. Bagi perusahaan kecil dan yang baru berkembang, arus kas adalah elemen terpenting, sementara perusahaan menengah dan besar juga perlu mengendalikan arus kas mereka. Jumlah yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar tagihan tanpa meminjam, sedangkan jumlah yang rendah atau negatif menunjukkan kemungkinan kebutuhan untuk meminjam atau menerbitkan sekuritas ekuitas. Selanjutnya ada likuiditas keuangan, yakni pembaca laporan keuangan sering menilai likuiditas dengan menggunakan cukupan utang kas saat ini, menunjukkan apakah perusahaan dapat melunasi kewajiban lancarnya dari operasinya pada tahun tertentu. Selanjutnya ada fleksibilitas keuangan. Cakupan ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali kewajibannya dari kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi tanpa harus melikuidasi aset yang digunakan dalam operasinya. Yang terakhir ada arus kas bebas. Arus kas bebas adalah jumlah arus kas bebas yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan arus kas ini untuk membeli investasi tambahan, melunasi utangnya, membeli saham treasury, atau sekedar menambah likuiditasnya. Dan yang terakhir ada rumus-rumus. Yang pertama ada rumus likuiditas keuangan, yakni arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasional dibagi rata-rata kewajiban lancar sama dengan cakupan utang kas saat ini. Yang kedua ada rumus fleksibilitas keuangan, yakni arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasional dibagi rata-rata total kewajiban sama dengan cakupan uang tunai. Yang ketiga, rumus arus kas bebas. Arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasional dikurangi belanja modal, dikurangi dividen tunai, sama dengan arus kas bebas. Lalu yang selanjutnya ada teknik pengungkapan. Nah, teknik yang pengungkapan pertama ini adalah penjelasan dalam tanda kurung. Perusahaan harus sering memberikan informasi tambahan melalui penjelasan dalam tanda kurung setelah item. Misalnya penjelasan tanda kurung mengenai jumlah saham yang diterbitkan oleh perusahaan pada laporan posisi keuangan. Lalu yang kedua ada referensi silang item kontra. Nah, perusahaan harus menyatakan secara silang hubungan langsung antara aset dan kewajiban pada saat laporan posisi keuangan. Lalu yang ketiga adalah mengimbangi. PSAK nomor 1 menunjukkan bahwa pentingnya untuk melaporkan aset dan kewajiban serta pendapatan dan biaya secara terpisah. Lalu yang keempat adalah konsistensi. Perusahaan harus mengikuti prinsip dan metode yang konsisten dari periode ke periode yang berikutnya. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten untuk transaksi dan peristiwa yang serupa, kecuali IFRS mensyaratkan kebijakan yang berbeda. Nah, lalu yang terakhir adalah presentasi yang adil. Perusahaan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Penyajian yang wajar berarti penyajian peristiwa secara jujur dan menggunakan definisi dan kriteria pengakuan dalam kerangka konseptual. Lalu yang selanjutnya ada analisis rasio. Analisis rasio ini mengungkapkan hubungan antara potongan-potongan data laporan keuangan yang dipilih dalam bentuk persentase, kecepatan, dan proporsi. Nah, analisis rasio ini mengungkapkan hubungan antara potongan-potongan data keuangan yang dipilih dalam persentase, kecepatan, dan proporsi. Adapun jenis-jenis rasio utama yaitu yang pertama, rasio likuiditas merupakan ukuran kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Lalu yang kedua, rasio aktivitas merupakan ukuran seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya. Lalu yang ketiga ada rasio profitabilitas merupakan ukuran tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan atau divisi tertentu dalam kurun waktu tertentu. Lalu yang keempat ada rasio cakupan. Ini merupakan ukuran tingkat perlindungan bagi kreditor dan investor jangka panjang.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.